Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan materi pembelajarannya mengenai teks eksposisi. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membandingkan. Kegiatan pertama adalah membaca, satu. Kegiatan kedua adalah membandingkan dua buah teks. Satu, membaca. Kedua, memahami teks. Ketiga adalah membandingkan dua buah teks eksposisi. Ya, bisa kita lihat ini keduanya adalah teks eksposisi. Kedua-duanya itu dikeluarkan oleh instansi pemerintahan. Ini DPU Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo di Jogja. Kemudian di sini Jabar Prof, ini dari Provinsi Jabar. Jadi ini dua teks jenisnya sama, eksposisi, tapi sumbernya berbeda. Nah, nanti kita akan menganalisa mengenai perbedaan-perbedaan tersebut. Gitu ya, silahkan dibaca. Bisa di pause dulu, kemudian kalian baca dengan komprehensif ya. Kemudian ditemukan kata kuncinya yang sekiranya penting. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan pendalaman teks. Di sini sudah disediakan mengenai pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, jelaskan perbedaan perumahan dan permukiman berdasarkan isi teks tersebut. Nah, kita pahami dulu mengenai pertanyaan. Yang pertama, kita akan membahas perbedaan perumahan dan permukiman. Jadi poinnya ada dua. Satu, perumahan. Poin kedua adalah permukiman. Dari kedua teks tersebut. Nah, bagaimana? Kita mulai pertama. Yang pertama adalah Pak Jul mau membedakan mengenai definisi permukiman. Ya, Pak Jul pakai permukiman ini dulu. Kita analisa untuk teks yang pertama. Definisi permukiman di dalam teks yang pertama kita bisa lihat pada kalimat yang pertama, pada paragraf pertama. Di situ dikatakan adalah permukiman adalah sebagai hunian, lingkungan, dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan dan peri kehidupan. Nah, kalau ini dijelaskan langsung, eksplisit. Bahkan ada di dalam undang-undang. Itu untuk teks yang pertama, mengenai permukiman. Sekarang kita pindah ke teks kedua, definisi mengenai permukiman. Ya. Permukiman itu sebentar. Mana ya? Ini rumah. Permukiman. Nah, kalau yang teks kedua ini definisi permukimannya itu tidak didefinisikan secara langsung. Tapi kita lihat kata kuncinya di sini. Kampung Wangun awalnya adalah permukiman. Nah, berarti Kampung Wangun ini merupakan salah satu sampel dari permukiman. Nah, sedangkan di sini disebutkan hal ini dilihat dari fasilitas sosial dan umum sangat tidak memadai untuk sebuah permukiman penduduk. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa definisi permukiman untuk teks yang kedua adalah permukiman yang layak adalah permukiman yang memiliki fasilitas sosial dan umum yang memadai. Nah, ini kata kuncinya. Fasilitas sosial dan umum yang memadai.
Sebagai contohnya apa? Kampung Wangun. Nah, itu perbedaan yang pertama mengenai permukiman. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua. Perumahan. Untuk teks yang pertama mengenai definisi perumahan adalah di sini disebutkan langsung. Perumahan diartikan kelompok rumah yang memiliki fungsi tempat tinggal atau hunian dengan prasarananya, baik kelengkapan dasar fisik lingkungan maupun sarana lingkungan. Ini sudah disebutkan. Nah, sekarang kalau definisi perumahan dari teks yang kedua itu didefinisikan sebagai siapa? Nah, kita tidak bisa menemukan definisi mengenai perumahan secara umum di sini. Tapi di sini sudah langsung secara khusus mengenai rumah sehat. Nah, rumah sehat itu kan bagian dari perumahan. Sedemikian hingga kita bisa menyimpulkan bahwa perumahan ya atau rumah sehat adalah di sini unsur utama sebuah rumah sehat lebih mengutamakan kebersihan dan keindahan. Jadi definisi perumahan dari teks kedua adalah rumah sehat adalah rumah yang lebih mengutamakan kebersihan dan keindahan. Seperti itu. Jadi kalau kita mau menyimpulkan ya mengenai perbedaan teks yang satu dengan teks yang kedua, kalau teks yang satu itu mengartikan perumahan dan permukiman itu secara langsung. Tapi kalau teks yang kedua untuk memberikan definisi mengenai perumahan dan permukiman itu tidak secara langsung. Di dalam teks 2 itu diutarakan sampelnya dulu, contohnya dulu. Kalau permukiman tadi disebutkan Kampung Wangun, dicontohkannya. Kemudian kalau perumahan dicontohkannya rumah sehat. Karena rumah sehat itu kan salah satu bagian dari perumahan. Perumahan itu sifatnya umum, rumah sehat itu sifatnya khusus. Seperti itu. Dah, mengerti ya perbedaan mengenai kedua teks ini dalam mendefinisikan perumahan dan permukiman. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pak Jul sengaja nggak bolak-balik, nggak ke atas kan, nggak ke bawah kan ya. Karena apa? Karena kita biar fokus ke bacaan. Di bacaan ini. Apakah konsep permukiman sehat dalam teks tersebut? Nah, permukiman sehat untuk teks yang pertama kita bisa cari ya. Permukiman sehat. Nah, di sini langsung disebutkan juga. Permukiman dikatakan sehat apabila sarana dan prasarana yang ada berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk teks yang pertama. Teks yang kedua, permukiman sehat, karena kan tadi sudah dikatakan permukiman sehat itu karena permukiman rumah sehat itu kan juga salah satu bagian dari perumahan. Perumahan itu bagian dari permukiman, ya kan? Berarti kita bisa menyimpulkan dalam soal nomor 2 dan untuk menjawabnya dari yang teks kedua ya, itu kita katakan permukiman sehat adalah lebih mengutamakan kebersihan dan keindahan. Seperti itu. Jadi itu kategori dari permukiman sehat. Ya, benar ya. Seperti itu. Kalau masalah fasilitas sosial dan umum itu permasalahan layak dan tidak layak. Tapi kalau rumah sehat atau definisi dari permukiman sehat itu bisa kita nilai dari faktor kebersihan dan keindahannya. Kalau bersih itu mesti indah. Kalau indah itu juga mesti bersih. Ya kan? Kalau kumuh itu pasti sudah tidak bersih dan pasti tidak
indah. Kita lanjut nomor yang terakhir, yang ketiga. Bisakah Kampung Wangun dalam teks 2 tersebut dikategorikan sebagai permukiman yang sehat? Jelaskan alasan Anda. Kalau Pak Jul, kalau misalkan membaca sekilas ini ya, Kampung Wangun itu mesti sehat. Ya. Karena apa? Karena di situ diutarakan bahwa pada bukan Kampung Wangun itu bagian dari Kabupaten Bandung ya, salah satunya, karena di Kampung Wangun tersebut sudah mulai terdapat beberapa program yang berfungsi untuk mengurangi tingkat kekumuhan dari sebuah pemukiman. Di antaranya apa program-programnya? Ada pembangunan MCK, ada pembangunan jalan, pipanisasi air bersih, saluran pembuangan air, talut. Kalau talut itu ini kayak semacam selokan di sepanjang di tepi-tepi jalan, itu namanya talut. Ya. Nah, karena apa? Karena kan ada riwayatnya sebelumnya Kampung Wangun itu permukiman yang jauh dari kata layak. Bisa dikatakan tadinya kampung kumuh juga. Tapi kemudian ada revitalisasi atau pengaturan dari pemerintahan setempat sedemikian hingga dengan berbagai macam pengembangan, program pengembangan, sehingga ada perbaikan kualitas kehidupan. Seperti itu. Jadi alasannya apa? Yaitu alasannya ada berbagai macam pembangunan, mulai dari MCK, jalan, pipa, saluran pembuangan, dan talut. Itu semua merupakan usaha untuk mengurangi tingkat kekumuhan suatu permukiman. Oke, gitu ya. Diingat ya saudara-saudara, soal bahasa Indonesia mengenai membandingkan dua buah teks itu pasti ada di dalam setiap soal ujian, baik tengah semester, semesteran, mau AKM, mau ujian akhir sekolah, itu pasti ada. Membandingkan dua teks, diingat, membandingkan dua buah teks. Jadi harapannya dari kita belajar ini kita bisa memahami dua buah teks, mengerti isinya, dan tentunya bisa menjawab pertanyaannya. Jadi harus benar-benar detail dalam memahami sebuah teks. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian suatu yang manakala besok suatu saat akan ketemu dengan soal membandingkan dua buah teks. Gitu. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.